Usai memeriksa ponsel pelaku, apa langkah lanjutan yang dilakukan Polres Jakarta Selatan hari ini? Laporan terkininya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Rifki Nafis di Mapolres Jakarta Selatan. Rifki, dari hasil pemeriksaan ponsel pelaku, polisi mengaku tidak menemukan bukti yang mengarah pada motif pembunuhan. Dari pemeriksaan polisi, adakah pernyataan terbaru yang pelaku ungkap? Selamat sore Indra juga pemirsa, memang betul sekali hingga saat ini pun pihak dari Polres Jakarta Selatan masih melakukan pendalaman terhadap ayah dan juga nenek kandungnya di Lebak Bulus. Dan terkini memang pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polres Jakarta Selatan telah membongkar ataupun memeriksa ponsel atau handphone pribadi milik MAS, di mana ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan juga menentukan motif dari aksi kejinya tersebut. Namun memang usai melakukan pemeriksaan dan pembongkaran ponsel ataupun handphone pribadi milik MAS tersebut, pihak kepolisian menyatakan tidak ataupun belum menemukan bukti ataupun dan memang hingga saat ini pun polisi menyatakan bahwa kondisi mental ataupun psikologis dari MAS sudah semakin membaik sehingga dapat dilakukan komunikasi. Tentunya hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Ini tidak memberikan respons ataupun jawaban ketika diberikan pertanyaan oleh tim penyidik dari Polres Jakarta Selatan, sehingga memang dengan membaiknya kondisi mental atau psikologis MAS dan dapat berkomunikasi ini, maka dilanjutkan kembali proses pendalaman. Dan tentunya dari proses pendalaman ataupun komunikasi yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan juga diketahui, bahkan tim penyidik mengatakan bahwa MAS ini baik dalam berkomunikasi. Dalam pemeriksaan ataupun komunikasi itu pun tersebut juga MAS mengakui bahwa dirinya kerap diminta oleh orang tuanya untuk belajar, meskipun dari pernyataan MAS tersebut, polisi masih menyimpulkan bahwa hal tersebut bukanlah yang menjadi penyebab ataupun motif utama dari MAS melakukan aksi pembunuhan di Lebak Bulus tersebut. Hal ini lantaran ketika ditanyai lebih lanjut, MAS mengaku tidak tertekan ataupun terpaksa ketika orang tuanya atau keluarganya ini meminta dirinya untuk belajar, sehingga memang hal ini untuk sementara menepis sebagian dugaan sementara yang beredar di masyarakat terkait motif dari MAS melakukan pembunuhan ini, yang dikatakan diduga lantaran tertekan ataupun lelah ketika ataupun saat disuruh belajar oleh orang tuanya. Namun tentunya pihak kepolisian juga masih akan terus melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti dan juga keterangan demi mengumpulkan ataupun menyimpulkan motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh MAS, remaja berusia 14 tahun ini. Dan sebagai informasi juga saat ini MAS sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun memang MAS tidak ditahan di Mapolres Jakarta Selatan, melainkan dititipkan di rumah aman ataupun safe house milik Badan Pemasyarakatan. Dan informasi yang kami terima saat ini pun proses hukum masih terus berjalan, sehingga memang seluruh pihak terutama masyarakat juga masih diminta untuk menunggu keterangan resmi yang nanti akan dikeluarkan pihak kepolisian, karena saat ini proses hukum masih berjalan. Dan tentunya untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari proses ini, mari kita dengarkan bersama keterangan yang Ya, jadi memang disuruh dari bapak dan ibunya, tapi dia tidak merasa ditekan, ya, karena memang dia bilang kalau saya belajar saya pintar. Nah, itu yang diungkapkan oleh anak yang berkonflik dengan buku. Kalau sejauh ini kita bertanya, kemudian dijawab oleh anak tersebut, dia bilang ini bukan paksaan. Jadi memang dia walaupun disuruh untuk belajar, tapi dia mengerjakan dengan senang hati. Dari Mapolres Jakarta Selatan. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan Mapolres Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Indra, di studio. Ya baik, terima kasih Rifki Nafis melaporkan langsung dari Jakarta.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.